Ketika gue lagi diem itu, gue lagi mandangin barang-barang, itu goyang tuh dengan sendirinya tuh. Gue langsung cabut, keluar, gue ke pos ronda. Jadi di pos ronda itu ada bapak-bapak yang lagi siskambing lah. Gue ke pos siskambing itu, gue bilang sama bapak-bapak ini, Pak, mohon maaf Pak, saya numpang di sini aja ya, gue bilang gitu. Terus kata bapak, emang kenapa deh? Kamu yang ngekos di rumah di kosan Bu Endang ya? Gitu. Iya. Saya kayaknya dari kemarin ditakutin Pak, gini gitu. Nah, gue nanya lah, kepo gue lagi sama bapak-bapak yang ada di pos ronda itu, Pak, saya mau tanya, itu kosan yang ditutup rapat itu apa ya? Terus dia bilang, emang nggak dijelasin sama Ibu Endang, pemilik itu gitu kan? Enggak Pak. Oh nanti mungkin Pak RT aja kali yang jelasin. Di situ gue langsung curiga nih, kok Pak RT gitu kan? Apa hubungannya gitu kan? Tapi ya udah, takutnya gue dipikir, lo anak kecil pengen tahu banget, gitu kan? Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama gue Disa. Kali ini gue gak sendiri nih, ditemenin oleh bintang tamu, yaitu konten kreator horor juga, Aris, dari Dimensi Mistik. Dan dia punya pengalaman yang cukup menarik di saat dia ngekos di Parung. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa untuk mengunjungi YouTube-nya Mas Aris ini ya, Dimensi Mistik. Gimana Mas Aris kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Disa. Alhamdulillah ya. Gimana itu cerita tentang pengalaman kos di Parung itu? Jadi pengalaman horor ini gue alami pada tahun 2011 ya. Bisa dibilang udah lama ya Kak. Jadi di 2011 itu gue posisinya pada saat itu nganggur nih. Jadi dari awal ya gue cerita posisi gue nganggur. Nah, gue main lah ke rumah teman gue ini, namanya gue sebutlah si TM lah ya. Iya, disamarkan. Gue main lah ke rumah si TM ini sore-sore kan. Nah, tiba-tiba teman gue nih si TM nawarin gue pekerjaan nih. Kan gue dipanggilnya kalau di tongkrongan Le ya, bukannya Aris ya. Le, lu mau kerja nggak? Kata dia gitu kan. Terus gue bilang, mau lah. Emang ada di mana? Gue bilang, emang kerjanya ada di mana? Gue bilang gitu. Tapi jauh lah di Parung, tempat cewek gue. Pabrik air mineral. Tapi nggak terkenal ya pabrik air mineral itu. Wah jauh banget gue bilang gitu kan. Terus lu nanti kita tektok nih pulang balik gitu, gue bilang gitu kan. Kata teman gue, ya enggak lah, kita ngekos di sana. Nanti nyokapnya cewek gue yang nyariin kosan di daerah sana. Lu gimana? Terus gue nanya kan, salary gajinya berapa? Gue bilang gitu kan. Terus kata teman gue si TM ini, yang gaji kecil per 2 minggu sekali gitu. Terus gue bilang, lu tertarik nggak? Teman gue balik lagi ke gue, kalau lu oke, gue oke. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue pikir-pikir sebentar sama dia, gimana Em? Jadi sikat yuk. Yaudah, akhirnya gue malam nih, singkat cerita, gue sama dia prepare lah, nyiapin CV lamaran itu. Akhirnya besok nih gue paginya ini gue berangkat lah ke Parung itu. Jadi di Parung itu ada ceweknya teman gue nih. Nah, sampailah gue di rumah ceweknya teman gue ini, gue ngobrol-ngobrol, ngeteh sebentar, langsung diajak nih sama ibunya cewek teman gue ini. Diajak ke suatu kosan. Itu kalau gue gambarin kosannya pada saat itu jadi masih banyak kebun-kebun, pohon-pohon bambu, belimbing gitu. Ada beberapa 5 petak kosan. Nah, gue diajak ke situ, gue, temen gue, ceweknya temen gue juga ikut sama ibunya, sama pemilik kosan nih, berlima. Sampailah gue situ udah menjelang mau sore lah ya. Nah, ketika gue sampai di kosan ini, gue ini langsung kayak ngerasa ada yang mencurigai nih, salah satu kosan nih, pintu kosan ini. Karena apa? Karena ada kosan yang pintunya paling pojok, itu ditutup, ditriplek, dikasih pembatas gitu, kayak udah dipaluin gitu, terus diganjel lagi nih sama kayak lemari-lemari bekas yang udah nggak terpakai gitu kan. Di situ gue langsung, wah ini apaan nih gitu kan, karena semua normal nih kosan rapi gitu kan. Ini kok
ditutup sampai kayak gini. Cuman di situ gue nggak berani langsung bilang ke temen gue ya. Nah udah akhirnya gue masuk lah, nego-nego harga, ngeliat-ngeliat gimana. Terus gue nanya temen gue, gimana ya, oke nggak lu? Gue sih oke-oke aja katanya gitu ya. Dan itu gue dikasih harga 250 per bulan. Murah ya? Murah banget. Iya ya udah oke lah. Terus kata orang tua cewek temen gue ini, gimana Riz, di sini aja murah gitu kan, nanti ibu kasih TV lah biar kamu gak kesepian kalau malam gitu. Ya udah, singkat cerita, dan gue emang karena ada orang dalam juga, ceweknya temen gue ini, gue diterima lah bagian gudang. Tapi di sini gue jelasin lagi, gue nggak di satu shift yang sama nih Dengan teman. jadi ketika gue ada di kosan, temen gue nggak ada. Ketika temen gue di kosan, guanya nggak, guanya kerja gitu ya. Jadi singkat cerita, gue pulang, gue prepare ya kan, nyiapin baju-baju lah, perbekalan gue. Kembalilah gue ke Parung itu. Kembali ke Parung itu, ya udah gue nempatin. Nah, jadi masuk ke ceritanya ketika gue lagi posisi sendiri nih di kosan itu. Gue kan jadi masuk pagi, pulang sore ya. Oh iya. Nah, ketika temen gue gue pulang, temen gue udah nggak ada kan. Dan gue udah selalu bilang sama dia, udah janjian lah, nanti kalau siapa yang ninggalin kosan, kuncinya taruh di sela-sela pintu atas ya gitu kan. Nah setelah gue nyampe kosan, temen gue udah nggak ada kan. Ya udah gue mandi, gue makan gitu kan. Itu udah menjelang maghrib. Nah gue ketiduran nih. Gue ketiduran. Tiba-tiba malam-malam ini gue bangun nih. Gue kebangun itu pas gue lihat jam kisaran jam 1 lah. Perut gue lapar lagi nih, mau makan. Perut gue lapar mau makan, ya gue bangun lah. Gue bangun, gue cuci muka, terus gue lihat, wah rokok gue juga habis nih gitu kan. Nanti kan kalau habis makan biasanya gue ngerokok gitu. Ya udah, akhirnya gue nggak langsung nyendok nasi, gue keluar lah dari kosan itu kan, nyari warung lah buat beli rokok. Nah ketika gue keluar warung itu jam 1-an, itu kondisi sepi banget ya, udah nggak ada lalu lalang orang lewat. Gue keluar ke warung pinggir jalan. Setelah gue balik dari warung, nah gue ngeliat sosok kakek-kakek di samping pohon belimbing ya, pakai celana pendek, itu putih semua, pucet. Tapi dia nggak menghadap ke gue, dia ngeliatin pintu kosan gue, ke arah kosan. Nah gue berhenti dong, gue kaget, gue negor nih, langsung gue bilang, kek maaf kek, gitu kan. Nah kok dia nggak ngerespon gitu kan. Nah pas nggak lama gue berani ngasih setiap gue ceritain sosok ini. Agak ini ya. Pas gue lama-lama mau deket sama sosok, sama si makhluk ini, tapi gue liat wujudnya manusia, napak di atas tanah gitu kan. Nah pas gue noleh ke kiri itu, gue ngeliat sosok ini kayak udah nggak ngerespon sama sekali lah, tapi pucet parah nih. Gue langsung buru-buru lompat, gue lompatin sampai gue udah nggak berani noleh lagi. Gue kunci pintu, gue lihat nih di jendela gue ada masih sosoknya. Sosok kakek itu masih, wah gue bilang udah. Di situ gue udah nggak nafsu makan, gue udah nggak ada lagi lah. Udah langsung gue tiduran, gue tidur, gue selimutin muka, badan gue semua. Nah ini tiba-tiba nih kayak ada yang narik nih selimut gue. Iya, gue nggak tahu nih makhluk apa ya. Tiba-tiba ada pergerakan tarikan gitu, gitu kan. Nah, gue langsung gue tarik lagi dong. Tapi gue jujur, gue nggak berani. Takutnya gue ketika gue begini sosok itu ada, ya kan. Gue tutup gini, tuh narik, gue tarik, tarikan tuh gue. Sempat tarikan, tapi nggak lama pas gue tarik, nah udah nggak ditarik lagi tuh. Gue nggak tahu itu sosok apa, dan di hati gue pada saat itu udah ya ketakutan parah lah. Karena basically ya gue penakut parah. Begitu penakut parah dengan hal-hal kayak gitu kan. Kalau nggak bener-bener ya maksudnya beban atau ada sesuatu yang jadi tanggung jawab gue lah. Iya. Di situ udah gue nggak mikirin, akhirnya gue ketiduran nih. Gue udah nggak sempat makan, gue ketiduran pada saat itu. Sampailah pagi temen gue pulang tuh, ngetok pintu kan, le bangun le. Ya udah, gue bukain pintu kan, gue bilang langsung, gue ngelapor lah ke temen gue. Wah udahlah kita pindah aja yuk, gue bilang gitu kan ke temen gue ini. Iya. Wah nggak beres gue bilang gitu kan, kata temen gue, emang apa sih? Wah akar nih kosan. Gue jelasin lah, semalam gue ketika gue mau beli rokok, gue ngeliat ada sosok kakek. Ah udah itu halusinasi lu gitu kan teman gue. Oh ya udahlah, di situ gue nggak lanjutin perdebatan gue lah. Gue mandi karena kan gue bergegas buat masuk pagi kerja ya. Gue kerja lah. Nah singkat cerita, gue nggak ngerti nih, tapi nanti adalah cerita dari versi teman gue ini di channel gue, si Agus ini. Udah habis itu gue pulang lah dari pabrik itu ya. Ketika gue pulang seperti biasa, nggak ada teman gue lah, karena kan teman gue masuk sore nih, pulang pagi gitu kan. Nah pas ketika gue udah mandi, udah
udah mandi, gue siap-siap nonton TV kan gitu kan. Gue siap nonton TV sambil makan nih. Nah ketika gue lagi makan, jadi kan ngelos aja nih, peluran, ngelos, dan di sini gue mau kasih tahu lagi nih Kak gambarannya. Jadi bukan layaknya kosan kayak di Jakarta ya, tapi di sana kayak masih bilik-bilik. Oh, oke. Jadi teras emang ubin. Nah masuk ke dalam tuh peluran dari semen gitu. Iya. Nah temboknya ini nggak pure tembok, cuma dibatasin kayak balok, tapi bilik-bilik anyaman bambu. Oh gitu ya. Pokoknya masih ya di pelosok biasa banget kayak jadul lah. Iya, kayak daerah pedalaman. Betul. Nggak kayak di Jakarta pada umumnya. Nah ketika gue lagi makan itu kan jadi ngelos nih, ada kaso atau balok ya, yang bisa gue ngeliat rak piring, gitu kan. Jadi kalau lurus ke sana, kalau gue noleh itu udah dapur. Dan dapur gue ini sumurnya masih pompa ya, belum mesin gitu kan. Dan itu luas, kondisinya luas, nggak sempit gitu kan. Jadi masih ada ruang-ruang buat yang lain lah gitu kan. Nah ketika gue lagi makan, itu gue ngeliat adanya sosok wanita ya. Gue nggak tahu itu makhluk kuntilanak atau apa ya. Pas gue lagi noleh, itu ada wanita yang berdiri di sudut pojok kamar mandi gue, tapi dengan mengenakan celana jeans, kaos biasa, layaknya kita lah manusia gitu ya. Manusia pada umumnya. Tapi dia diem posisinya. Gue mikir, wah ini setan apaan nih gitu kan. Udah gue mengalihkan, tapi pas gue lihat lagi masih ada nih. Yaudah gue akhirnya ya gue tetap nggak menghiraukan lah, gue makan. Tapi makin lama nih gue kok, wah serem banget gitu kan. Dia nggak hilang-hilang tuh posisinya. Masih di situ. Udah gue selesai, gue matiin TV, gue cabut lah ke rumahnya ceweknya teman gue ini, karena kan dia punya adik ya, laki ya. Karena gue ketakutan, gue ke tempat dia lah. Gue ngomong nih sama ibunya, Bu, nanya lah, gue kepo lah, Bu, kok kayaknya kosan saya angker banget ya. Nah si ibu Titin ini, nyokapnya ceweknya temen gue, dia tetap bilang enggak. Terus gue nanya, itu yang samping yang ditutup rapat-rapat itu apa ya Bu? Itu apa ya Bu? Terus kata ibunya ini, enggak, itu gudang. Jadi kalau ada anak-anak kos yang bandel, yang nggak bayar kosan, tiba-tiba kabur, cabut gitu, barang-barangnya ditaruh di situ. Alasan si orang tua nyokap temen gue ini kan, ceweknya ini. Ya gue sempat percayalah. Oh ya udah ya. Terus gue jelasin, saya tuh ngalamin begini dua hari ini gitu kan. Oh nggak apa-apa, terus gini gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngajak lah adiknya cewek temen gue ini buat nemenin gue. Ikut gue yuk, kemana Bang? Ke kosan gue, temenin gue gitu kan. Terus tidur aja di sana, apa mau begadang terserah lu. Ya udah akhirnya gue jalan nih ke kosan gue sama adiknya cewek temen gue ini kan. Gue sampai di kosan, ngobrol. Nah tiba-tiba dia ngeliat nih, rak piring tuh goyang sendiri ya, gimana ya, rok gitu. Tapi enggak semuanya berjatuhan, cuman goyang. Dia nyolek gua, bang, kenapa? Lu ngeliat nggak tadi rak piring goyang? Enggak, gue bilang gitu. Gue mengalihkan ya, oh mungkin gempa, gue bilang gitu kan. Oh enggak udah bang, gue ngeliat jelas banget goyang. Nah ketika gue lagi diem itu, gue lagi mandangin barang-barang, itu goyang tuh dengan sendirinya tuh. Gue langsung cabut keluar, gue ke pos ronda. Jadi di pos ronda itu ada bapak-bapak yang lagi siskambing lah. Gue ke pos siskambing itu, gue bilang sama bapak-bapak ini, Pak, mohon maaf Pak, saya numpang di sini aja ya, gue bilang gitu. Terus kata bapak, emang kenapa deh? Kamu yang ngekos di kosan Bu Endang ya? Gitu. Iya. Saya kayaknya dari kemarin ditakutin Pak, gini gitu. Nah, gue nanya lah, kepo gue lagi sama bapak-bapak yang ada di pos ronda itu, Pak, saya mau tanya, itu kosan yang ditutup rapat itu apa ya? Terus dia bilang, emang nggak dijelasin sama Ibu Endang, pemilik itu gitu kan? Enggak Pak. Oh nanti mungkin Pak RT aja kali yang jelasin. Di situ gue langsung curiga nih, kok Pak RT gitu kan? Apa hubungannya gitu kan? Tapi ya udahlah, takutnya gue dipikir, lo anak kecil pengen tahu banget gitu kan. Ya udah, akhirnya gue selesain. Gue cuma numpang begadang. Sampai teman gue pulang paginya. Lah kalau di sini sama adiknya cewek gue gitu kan? Udah ntar gue ceritain lah. Gue bilang gitu, lu kalau nggak percaya lu tanya aja tuh adiknya cewek lu, gue bilang, soalnya dia nggak apaan, rak piring gerak sendiri gue bilang gitu. Enggak, udah dia cuma gitu doang. Dia cuma kayaknya dia menepis rasa takut gue, biar gue tuh nggak gimana. Gue mikirnya mungkin nih anak biar gue nggak takut cabut langsung dari kosan gitu kan. Cuma di situ gue ya adu argumen lah sama dia. Udahlah, gue ikhlas lah, gue cabut aja lah, gue pulang ke Jakarta. Gue bilang gitu kan ke dia.
ya lu nggak sohib lu, kata dia gitu kan. Masa lu sampai sini doang, kan niat kita dari Jakarta ke sini nyari duit. Masa lu cuma segini doang mental lu gitu kan. Udah nggak gimana-gimana, udah lanjut aja. Nah dari akhirnya setelah gua adu argumen itu sama teman gua kembali lah ke kosan. Di kosan itu gua adu argumen lagi nih. Gua bilang kan, oh udahlah gua pulang aja lah ke Jakarta. Kalau lu mau terusin, lu terusin aja. Terus kata teman gua, lu nggak sohib lu gitu kan. Masa lu cuma sampai sini doang mental lu, kan kita dari Jakarta niatnya nyari duit gitu kan. Masa baru beberapa hari ini aja lu kayak gini gitu kan. Ya udah abis itu ya gue nggak ngelanjutin obrolan gue lagi, gue mandi lah bergegas buat gue berangkat ke pabrik itu. Gue mandi, gue kerja, singkat cerita sore hari lagi nih, ya kan gue pulang kan. Pulang lagi. Gue sampai di kosan sore itu teman gue udah nggak ada kan. Nah ketika gue udah mandi, udah makan, nih belum lama kak, masih kisaran sisa lah jam 8-an, jam 8 itu. Tapi gue ngerasa kayaknya di bilik sebelah ini nih yang kosong ini gue merasa kayak beda nih suhu gue. Ketika gue senderan ke arah yang kosong ini, kosan yang kosong ini gue ngerasa kayak anget. Nah, pas gue pindah ke satunya ada penghuninya, yang ada yang sewa itu, tuh kayaknya biasa nih suhunya kayak kita normal. Di situ gue mikir, ini ngapa nih? Gitu kan, gue langsung, udahlah, gue lanjutin makan, gue nonton TV. Nah di sini gue ngedenger mulai ada suara kayak cekcok. Kayak ada cekcok antara cewek dan cowok gitu ya, cekcok, cuman suaranya nggak jelas nih, cuman kayak gitu ya. Wah, gue kecilin kan volume, gue kecilin, gue sambil ya gue kepo banget nih, gue dengerin apa nih yang diomongin gitu kan. Nah tapi nggak lama stuck, berhenti, cewek ini nangis, gitu kan. Dari sosok dari kosan yang kosong ini gitu kan. Udah gue besarin volume TV nih, nah suara tangisan ini kayak makin besar. Wah kayaknya udah nggak ini nih gitu kan. Tiba-tiba nggak lama dia nangis, gue ngedenger suara tolongin saya, dia ngomong gitu. Di situ tambah, wah kayaknya mencekam banget nih. Gue udah takut, udah campur aduk lah, panik, merinding, tolongin saya. Nah cuman gue bingung lah, kenapa nih, gue nggak tahu apa-apa nih, apa ceritanya gitu kan, tolongin saya. Setelah nangis itu ya, langsung gue matiin TV, gue langsung bergegas keluar. Dan gue pada saat itu udah malam juga lah mungkin ya, gue langsung diem di salah satu pos ronda itu lagi. Gue nggak enak kan ke rumah ceweknya temen gue ini, akhirnya gue di pos ronda tuh. Gue nggak berani kemana-mana, gue nggak berani kembali lagi ke kosan itu sampai malam. Bapak-bapak itu datang lagi tuh ke pos ronda itu. Bapak-bapak ini bilang, lah dek kamu lagi dek gitu kan. Iya pak, wah kayaknya saya curiga deh pak sama kosan yang kosong itu, karena saya ngalamin nih pak tadi, gue bilang gitu kan, ada suara cekcok cewek sama cowoknya, terus suara tangisan, gue bilang gitu kan. Terus kata bapak ini, wah saya nggak bisa cerita nih, nanti mungkin Pak RT atau Pak RW yang ngejelasin gitu kan. Wah gue makin ya kesel lah gitu, maksudnya gejolak gue mungkin, iya lah pokoknya diceritain kenapa sih gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngasihin lah, gue beli rokok, akhirnya gue ngopi tuh, gue bilang, Pak saya numpang di sini apa begadang sambil nungguin teman saya. Oh yaudah nggak apa-apa. Singkat cerita pagi lah nih teman gue nyampe, ya gue langsung debatin nih, gue bilang udah pokoknya hari ini fix gue pulang. Gue ikhlas, gue redo, nggak apa-apa, gue nggak dihitung harian gue. Nanti urusnya tinggal gimana cewek lo aja, gue bilang gitu. Iya lalu kayak gini doang, udah apa di sini aja bertahan gitu kan. Tanggung kita, nanti kan kita gajian nih 2 minggu lagi gitu kan. Cuma gue pikir ya kelamaan, udah nggak apa-apa, gue pulang aja. Karena lu nggak ngerasain apa yang gue rasain nih, gue bilang gitu kan. Emang lu ngeliat apa sih? Gila, kemarin tuh gue ngeliat sosok cewek. Nah semalam gue itu ngedenger suara cekcok sama tangisan, dan dia ngomong sama gue minta tolong, gue bilang gitu kan. Terus kata teman, udah, nggak usah mikir ke situ, udah kita lanjut. Lek, gue mohon sama lu jangan pulang. Kita pulang bareng-bareng. Kita dari Jakarta bareng, pulang bareng. Di situ gue kayak, gue nggak tega juga nih sama teman gue. Ya udahlah, best friend, gue bilang gitu. Ya udah, gue lanjut, gue ikutin apa kata lu. Nah, jadi pada saat itu posisi gue libur ya. Posisi gue libur. Nah, temen gue ini masuk kan kerja. Nah, ketika gue siang itu, gue ada di kosan tuh. Temen gue belum berangkat. Nah, Pak RT ini nyamperin kosan gue nih. Ketuk pintu kosan gue kan, tuk permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.
kamu yang anak dari Jakarta ya, saya mau undang nih, nanti malam ada acara tahlilan di rumah Bu Haji siapa gitu, Bu Haja ya, cewek. Oh iya Pak, bisa, nanti bisa nggak di antara kalian nih wakilin nih, siapa yang bisa? Bu Ada Isa. Oh saya Pak, gua nih posisinya, saya Pak, yang libur saya, teman saya kerja. Oh nggak apa-apa, wakilin aja salah satu ya, gitu ya, jangan sampai nggak datang ya Dek. Nah di sini gue langsung mikir, wah gua tepat nih apa yang pengen gue tanyain sama Pak RT gitu kan. Ya udah, singkat cerita malam lah, Mbak Ada Isa, gue ke masjid itu, gue ke masjid sholat isya bareng sama warga. Setelah sholat, gue bareng-bareng sama warga ke rumah yang almarhumah ini, tahlilan ini. Selesai acara tahlilan selesai, gue ngobrol-ngobrol nih, ngopi. Nah, gue nanya lah kesempatan itu, gue nanya ke Pak RT sama Pak RW, gue ngobrol-ngobrol, gue nanya, Pak RT mohon maaf Pak, saya mau nanya nih Pak. Iya Dek, kenapa Dek? Itu saya mau tanya Pak, itu kan kosan yang Bu Endang yang sebelah pojok itu ditutup Pak, diganjel lagi pakai lemari bekas, itu apa ya Pak? Di sini gue dapat jawabannya. Ternyata kata Pak RT ini, jadi kosan itu bekas dulu mahasiswi, tadinya tuh sehari-hari warga tuh lihat, maksudnya aktivitas ya. Dia kalau pagi habis mandi jemur anduknya di depan, terus dia berangkat kuliah. Nanti kalau lagi libur ada cowoknya lah main, nanti pulang gitu kan. Pokoknya warga lihat tuh aktivitas dia. Nah ini 3 hari warga nggak ngeliat dia keluar kosan, nggak ngeliat dia jalan ke kampus. Iya. Nah warga pada ngelapor nih ke Pak RT, ke Pak RW, Pak ini kenapa nih si A gitu kan nggak keluar dari kosannya, udah 3 hari. Bareng-bareng lah warga ke kosannya wanita ini, mahasiswi ini. Ya udah dengan kesepakatan oke, didobrak lah. Ternyata apa? Pas didobrak pintu itu, wanita atau mahasiswa itu udah lagi bergantung bunuh diri ya, dengan posisi gantung diri di kosan. Bunuh diri jadinya sosok wanita itu. Jadi kayak dia kayak gantung diri, entah itu ada masalah apa. Di situ nggak ada cowoknya, cuman sosok mahasiswa ini aja udah bergantung di plafon atap, tiang-tiang atap kosan itu. Gue di situ langsung, wah gila. Gue nanya ke Pak RT, Pak, waktu itu sosok mahasiswa ini pakai celana jeans ya gini. Oh iya, emang dia posisinya kayak baru pulang dari kampus, dari kuliahnya, dia kayaknya gantung diri. Kita nggak tahu di situ ada masalah apa, mungkin dengan cowoknya atau ada masalah apa. Kita di situ cari informasi, cowoknya kita nggak ketemu. Di situ gue bilang, wah, emang Bu Endang nggak cerita? Bu Endang nggak cerita apa-apa Pak ke saya. Sedangkan Bu Titin juga nggak cerita. Kan kamu kan teman dari anaknya gitu kan, setahu dia gitu kan, nggak cerita apa-apa. Gue bilang gitu kan, oh ya udah, gue tahu nih udah ceritanya, ya kan. Tapi setelah itu gue masih memberanikan diri untuk pulang ke kosan itu. Gue sampai di kosan itu jam 9, setengah 10 lah. Gue makan nasi kotak itu kan sambil nonton TV. Gue makan nasi kotak, nah gue kayak denger suara tangisan lagi nih. Mulai lagi ya? Iya, suara tangisan itu mulai dari kosan yang di bilik sebelah kanan itu, gitu. Wah, gue kencengin volume nih sambil gue makan. Gue kencengin volume TV gue. Nah suara itu kayak nggak mau kalah nih. Makin besar. Makin besar. Nah tiba-tiba suara itu semakin besar, langsung sunyi tuh, sep, gitu kan. Wah, udah gue kecilin lagi nih volume TV. Nah nggak lama, gue ngedenger kayak suara benda jatuh, trak gitu kan. Wah, gue mikir suara apa? Di situ emang konyol sih gue menurut gue. Gue penakut tapi penasaran gue besar ya. Apaan ya gitu kan. Ya udah gue tarik nih bangku yang ada di kosan gue. Gue tarik bangku, kan itu kan bilik masih ada celah-celah, nggak rapat semua ya. Gue tarik bangku, gue naik lah ke bangku gue itu. Gue penasaran, kepo gue besar ya. Gue lihat dari celah-celah bilik itu, wah gila sih. Dia kayak ngasih gambaran gue pada saat dia mau bunuh diri. Dia kayak ngambil bangku, terus dia ngelipetin talinya, dia ngegantungin ke plafon. Kayak, jadi itu kan jadi plafon nggak langsung internet gitu ya, langsung kayak tiang-tiang, langsung asbes gitu kan. Jadi ada sela-sela lah dia buat gitu. Gue langsung di situ kayak terkesima gimana ya, wah gila ngapain nih gitu kan. Dia ngegantungin, udah. Jadi itu yang tadi gue denger, bangku yang jatuh itu, jadi kan dia pas lompat itu kan bangkunya ditendang. Dia langsung, wah gitu, gue langsung lompat, dia langsung kayak, gue langsung lompat, udah gue nggak kunci lagi kosan itu, gue langsung ke pos ronda lagi, gue nungguin.
Dan gue langsung dari pos ronda karena gue mikir sepi, gue langsung ke rumah ceweknya teman gue. Di situ gue emosi, gue kesel. Gue bilang, Bu, kenapa ibu nggak cerita? Kenapa, Riz? Gitu kan. Wah, kok itu ternyata yang di samping kosan itu bekas mahasiswa bunuh diri, gantung diri. Gue bilang gitu kan. Oh iya, Riz, maafin. Akhirnya ibunya itu merasa bersalah kan. Gue jelasin lah semua. Maksudnya jadi pertama kali gue ngalamin sampai saat itu gue jelasin semua. Terus di situ orang tuanya ngerasa bersalah. Iya, Riz, itu sebenarnya bukan gudang, maafin ibu ya. Karena ibu mikir kan kamu anak-anak muda nih yang niat dari Jakarta ke sini untuk kerja. Takutnya nanti kalau ibu cerita bekas itu sosok gantung diri di sebelahnya, kamu ini pada takut. Cuma kan gue bilang, ya saya penakut, Bu. Kan ibu bisa nanti ngereferensiin saya buat pindah kosan. Gue bilang gitu kan. Kenapa ibu nggak bilang? Kalau gitu ya udahlah, saya ya kecewa lah sama ibu. Gue bilang gitu kan. Jadi akhirnya di situ gue bilang, ya udah saya besok pulang aja lah ke Jakarta. Gue bilang gitu kan, saya pulang ke Jakarta aja lah, Bu. Karena saya mikir udah nggak wajar nih sosok itu malam itu dia kayak nunjukin gambaran dia tuh mau gantung diri. Iya. Ya, akhirnya dari situ gue ngecek SMS ya, waktu itu gue masih megang SMS Asia, HP Asia. Gue SMS teman gue, lu jangan pulang ke kosan, gue di rumah cewek lu nih. Gue bilang gitu, gue nggak berani pulang, pokoknya lu kesini. Gue bilang gitu kan. Akhirnya singkat cerita, gue begadang lah di situ. Teman gue sampai di rumah temen ceweknya, kok lu di sini? Ya gila lah, udahlah, gue pulang lah, gue pamit. Entahlah apa itu alasan lu, gue udah nggak mau mikir lagi. Gue bilang, gue pokoknya pulang hari ini. Emang apa sih lah gini, gila. Gue semalam tuh dikasih gambaran sosok wanita ini. Lu masih nggak percaya sama cerita gue? Ya gila, Pak RT aja udah jujur banget. Kalau di sebelah kita itu udah nggak wajar. Kenapa ditutup? Ya karena bekas wanita gantung diri. Jadi mungkin barang-barangnya masih ada nih, gitu kan. Belum diambil sama pihak keluarga. Gue nggak ngerti lah. Di situ ya udah akhirnya gue memastikan diri untuk nggak ngelanjutin lagi nih. Gue mau ke situ lagi. Iya, gue bilang udahlah terserah mau dibayar atau enggak, gue ikhlas. Nanti urusannya mah cewek lu aja. Gue bilang gitu kan. Pada intinya udah, gue nggak berani buat ngelanjutin lagi ngekos di sini. Kenapa nggak pindah aja, kata temen gue. Gue udah kayaknya gue harus pulang ke Jakarta lah. Gue bilang gitu kan. Udah akhirnya temen gue karena nggak enak sama gue juga, ya teman gue ikut pulang lah. Di situ gue nggak sampai ngerasain gajian, Kak. Baru setengah jalan. Mungkin gue baru ada ya hitungan hari lah, belum ada 1 minggu. Gue di situ, gue pulang. Nah ternyata ketika gue udah di Jakarta nih. Ketika gue udah di Jakarta ini, ketika udah nongkrong, gue jelasin ke temen gue. Nah temen gue ini juga ngejelasin kalau dia itu sebenarnya ngalamin hal yang sama. Tapi dia nggak mau cerita ke gue, dia pendem sendiri tuh, karena dia tahu gue ini penakut. Kalau gue ceritain ke lu udah pasti pengen ngajak pulang buru-buru. Ya cuman gue bilang kan ke temen gue di Jakarta ya, gue bilang ke temen gue, cuman ya lu kalau lu cerita ngalamin hal kayak gue, berarti kan kita fix nih sama. Iya benar. Kalau lu cerita, ya udah kita pulang aja. Gue bilang gitu, daripada wah gila sih gue bilang, lu sih mending nggak sampai dikasih gambaran ilustrasi bunuh dirinya ya. Cuman gambaran cewek nangis. Dan emang ada lah, dia ketika dia cerita ke gue ada bener-bener yang ekstrim sih menurut gue. Jadi teman gue ini ngalamin ketika dia sendiri di kosan, abis mandi posisinya dia ngejemur anduk nih malam. Jadi dia ketiduran, dia bangun jam 11-an, dia keluar nih jemur anduk. Pas dia ngejemur anduk, pas dia menoleh ke arah kosan yang itu, ceweknya lagi duduk. Itu sih ekstrim kalau menurut gua. Ceweknya lagi duduk di depan kosan, lagi duduk begini. Itu rambutnya udah berurai dengan pakai celana jeans, baju-baju formal gitu biasa lah harian. Wah teman gua langsung, wah gila. Situ teman gua takut, tapi dia nggak sampai ke pos ronda kayak gua. Dia tetap di posisi kosan itu nggak berani kemana-mana. Dan dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Dia nanya ke sebelah kosan gua nih, kan ada tuh cewek di kosan gua. Dia nanya, dijelasin lah. Tapi temen gue nggak mau jujur ke gue. Itu sih kisah horor yang bener-bener menurut gue ya serem banget, ekstrim banget. Ekstrim karena sampai dikasih unjuk ilustrasinya di saat dia bunuh diri. Iya. Dan maaf aku mau nanya, itu kejadian
yang temennya itu ngelihat bener-bener dikasih unjuk muka. Muka. Kak Aris juga pas Iya. di Muka. toilet. Tapi di toilet itu gue cuma ngeliat samar-samar ya kak. Dan ketika gue dikasih lihat gambaran dia bunuh diri, jadi kan posisinya dia nggak menghadap ke gue, dia menghadap ke pintu kosan. Jadi gue ngeliatnya dari bilik, jadi cuma arah samping. Samping aja. Iya, samping, rambutnya panjang, dia pokoknya ngasih gambaran gitu aja sih. Cuma pucat ya wajahnya. Pucet banget, pucet banget. Gue nggak tahu dia ada masalah apa, cuman gue mikir pasti dia punya masalah dengan cowoknya. Cowoknya. Karena teriakan minta tolong Minta dan tolong. setelah berantem itu ya. Setelah dia ada konflik, cekcok itu dia nangis. Nah itu dia langsung bunuh diri. Kalau untuk sosok kakek-kakek tua itu cuma sekali aja. Itu dia. Jadi banyak yang mempertanyakan, ini sosok kakek ini kemana gitu. Iya. Cuman gue nggak ngerti nih, sosok kakek-kakek ini kok. Dan gue juga nggak terlalu membayangkan lagi kemana nih. Gue nggak mikirin lagi. Pada intinya ketika gue mau beli rokok, gue dikasih penampakan sosok kakek-kakek ini. Gue nggak tahu itu siapa. Mungkin dia penghuni, Penunggu kali ya. penunggu, iya. Pohon belimbing itu atau kosan itu gue nggak ngerti. Tapi yang lebih ekstrim ini yang ya dari sosok Khorin yang menyerupai si yang sudah meninggal. mahasiswi yang gantung diri ini. Mahasiswi itu ya. Serem banget. Benar-benar sobat milenial, ini pengalaman yang cukup serem. Kalau Kak Aris sendiri tuh sensitif nggak sih? Termasuk orang yang sensitif Gua enggak ini atau lebih yang kayak logika ya? Iya. Enggak, itu bukan. Ya itu kayak cuman ilustrasi doang. Gua bukan anak indigo, tapi gua seringkali merasakan hal-hal yang ketika gue lagi di rumah lagi ngedit video, tiba-tiba ada orang lewat. Tapi ya itu menurut gue ya lu lagi papasan aja nih. Ketika gue kerja banyak banget sih yang gue lihat dengan yang menyerupai Manusia pada umumnya. Jadi masih pikirannya tuh ke logika dan apa yang dilihat ya. Iya, tapi kalau menurut pribadi gue ya mungkin ini momentumnya aja kali. Iya. Gitu. Lagi mungkin lelah atau apa, jadi sampai akhirnya iya, dikasih unjuk. gue merasakan hal yang nggak sewajarnya. Udah gitu aja sih. Oke, Kak Aris, terima kasih banyak. Sama-sama, Kak Adisa. Pengalamannya cukup membuat agak seram juga ya. Lah. Jangan lupa untuk sobat milenial untuk mengunjungi channelnya Mas Aris, yaitu Dimensi Mistik. Iya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di channel kita, subscribe, komen, dan like, dan jangan lupa nyalain notifikasi di sebelah kanan untuk kalian biar tahu ada updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih Mas Aris. Sama-sama Kak Adisa, sukses terus buat channelnya Cerita Horor Milenial. Kak Aris juga Semakin sama berkembang, ya. amin. Oke, salam sobat milenial.